Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, rekan-rekan mahasiswa. Salam budi luhur. Kita lanjutkan kuliahan kita arsitektur komputer untuk pertemuan 15 tentang multiprocessing. Ya, si multiprocessing ini. Jadi kita mengharapkan kinerja komputer itu semakin cepat. Tetapi kita juga nggak mungkin investasi yang mahal untuk peralatannya, ya. Maka kita harus melakukan berbagai cara, ya. Salah satunya ada multiprocessing, ya. Meningkatkan kerja dengan cara paralel. Apa sih multiprocessing itu? Ya, teknologi interface yang merujuk kepada kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Hal ini memungkinkan menggunakan 2 CPU atau lebih dalam sebuah sistem komputer. Ya, istilah ini juga merujuk kepada dukungan sebuah sistem untuk mendukung lebih dari satu prosesor dan mengalokasikan tugas kepada prosesor-prosesor tersebut. Nah, multi pengolahan juga merujuk kepada kemampuan eksekusi terhadap beberapa proses perangkat lunak di dalam sistem secara serentak. Ya. Jika dibandingkan sebuah proses dalam satu waktu, istilah multiprogramming lebih sesuai dengan konsep ini. Nah, multiprocessing sering diimplementasikan dalam perangkat keras yang menggunakan beberapa CPU sekaligus. Ya, sementara multiprogramming sering digunakan untuk perangkat lunak. Ya, pada sebuah sistem ya yang memiliki 2 kemampuan ya atau lebih atau tidak sama sekali. Mengapa multiprocessing sangat penting? Menemukan konsep komputasi di mana beberapa proses dieksekusi secara bersamaan oleh beberapa pemroses. Ya, bisa dibayangkan kalau seandainya kita memiliki 2 buah CPU, ya kan, yang satu khusus untuk mengerjakan permasalahan gambar, ya, grafik, yang satu lagi menyelesaikan permasalahan perhitungan. Otomatis pada saat kita dijalankan itu hasilnya akan lebih cepat. Nah, jenis-jenis multiprocessing ada 3 ini. Ada simetris, yaitu di mana setiap CPU memiliki akses memori ke memori utama dan perangkat I/O. Nah, ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan keseimbangan beban yang lebih tinggi. Nah, jadi dalam penggunaan multiprocessing kita harus memikirkan antara beban dan perangkat kita juga, ya. Sehingga jangan sampai salah satu tidak seimbang. Terus kemudian yang kedua, asimetrik multiprocessing, ya. Satu CPU berfungsi sebagai master yang mengatur tugas dan memori, sementara CPU lainnya menjalankan tugas. Nah, sistem asimetris ini cocok untuk sistem memiliki tugas khusus seperti kontrol dan tampilan. Jadi multiprocessing hanya khusus untuk mengendalikan kontrol dan tampilan saja, tidak mengerjakan yang lain. Nah, kemudian cluster multiprocessing, ya, beberapa komputer atau server dihubungkan dalam satu cluster. Nah, ini cocok untuk yang memerlukan aplikasi yang memerlukan skalabilitas tinggi, ya. Contohnya sistem perbankan, ya. Jadi komputer di perbankan ini lebih cocok menggunakan sistem multiprocessing, ya, karena dia sering terjadi transaksi di antara nasabah-nasabahnya, ya, butuh data cepat. Nah, manfaat multiprocessing, ya, peningkatan kinerja, lebih banyak tugas yang dapat dieksekusi secara bersamaan sehingga mengurangi waktu eksekusi total. Efisien energi, ya, sehingga pemrosesan yang lebih cepat dapat diselesaikan dengan lebih sedikit konsumsi energi per tugas. Skalabilitas dapat dengan mudah ditingkatkan dengan menambahkan unit pemrosesan baru. Responsif, ya, menangani aplikasi yang memerlukan respon cepat seperti permainan dan pengolahan real time. Ya, jadi manfaat multiprocessing, satu, peningkatan kinerja, kedua, efisiensi energi, ketiga, skalabilitas, keempat, responsif. Nah, tantangannya apa sih? Tantangan dalam multiprocessing seperti sinkronisasi, deadlock, kompleksitas, dan pemrograman. Sinkronisasi bagaimana, ya? Bagaimana melakukan sinkronisasi atau akses bersama kepada sumber daya
secara bersamaan. Nah, akses ini seperti memori, ya. Terus kemudian ada deadlock, ya, di mana situasi dua atau lebih tugas terjebak dalam menunggu sumber daya yang tidak pernah tersedia. Ya, seringkali di multiprocessing ini sinkronisasi dan deadlock, ya. Terus kemudian kompleksitas pemrograman memerlukan perencanaan dengan hati-hati dan implementasi yang cepat. Di mana sinkronisasi dan deadlock ini menjadi hal yang menimbulkan masalah. Jadi sistem sudah terkunci dan akhirnya komputer tidak bisa ngapa-ngapain, malah hang. Nah, kalau hang otomatis akan sulit untuk mengatasinya, tapi tergantung lagi kasus-kasusnya. Nah, contoh penggunaan multiprocessing ya ini untuk rendering grafis seperti render film, efek visual, ya grafis kompleks, ya, terus pengolahan data paralel, ya, analisa data besar, latihan machine learning dan perhitungan ilmiah. Nah, teknologi multiprocessing terkini ya ada multi-core CPU, ada generic akselerasi, sama distribute computing. Jadi kesimpulannya apa sih dalam multiprocessing ini? Multiprocessing adalah konsep penting dalam komputasi mobile, ya, meningkatkan kinerja, efisiensi, energi dan skalabilitas. Kemudian tantangan dan sinkronisasi perlu diadaptasi. Ya, demikian untuk pertemuan ke-15 ini. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi email yang diberikan. Selamat siang, terima kasih. Salam budi luhur.